Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Putra 47. Cara merasakan ketuhanan Allah Ta'ala dalam diri kita. La tatakha roku zarotin illa biiznillah. Tidak bergerak satu zarah pun tanpa izin Allah Ta'ala. Mesti ada proses pembersihan dengan Rasul, dengan sholawat. Inilah untuk pembersihan hati. Kedudukan hakikat itu di dalam, bukan di luar. Penting merasakan ketuhanan itu. Bukankah Tuhan mengetahui rasa asin, manis, tawar, dan lain-lain? Kita tahu asin, manis, tawar, dan lain-lain, tapi merasakan ketuhanan tidak ada. Kita melihat, tapi rasa ketuhanan tidak dapat. Akhirnya kufur nikmat. Penting merasakan ketuhanan itu. Bukan kita tahu asin, manis saja. Merasakan ketuhanan Allah itu penting. Itulah pembinaan Tuhan. Tauhid zukiyah, iman rasa. Itulah pembinaan Tuhan. Karena kita sudah diberitahu rasa asin, manis, kecut, tawar, pahit, dan lain sebagainya. Hendaklah penuh ridho karena hati merasakan banyak kufur, banyak melakukan kufur nikmat. Yang namanya ridho tidak bisa didapat dengan ilmu. Ridho didapat dengan hidayah Allah Ta'ala, bukan dapat diusahakan. Kalau ridho, hati akan memandang Allah Ta'ala. Mengapa orang melakukan sholat? Karena merasa butuh dengan Tuhan. Sifat itu maujud, berdiri pada zat Allah. Islam bukan agama syirik. Islam agama tauhid. Agama tauhid selalu menauhidkan Tuhan. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu mencintai Allah Ta'ala, ikuti aku. Surat Quran Surat Al-Imran ayat 31. Orang melihat kita punya kelebihan, tapi kita tidak merasa punya kelebihan. Bersyukur kita ada dosa. Kita ini memang keturunan berdosa, tidak bisa ditolak. Sesungguhnya Allah Ta'ala cinta pada orang yang menyucikan dirinya, zahir maupun batin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Bukan Allah cinta pada orang yang beramal. Bersuci atau toharoh itu zariyahnya dan batiniyah. Jangan zahir saja diberi parfum mahal-mahal, wangi, batin juga mesti bersih dan wangi. Uzub itu merasakan diri ada, merasa ada diri. Orang yang banyak yang tidak tahu dalam ibadahnya lebih sering didorong oleh keinginan. Keinginan itu nafsu. Ada keinginan bertakbir, itu nafsu. Ada keinginan ruku, sujud, sampai salam juga nafsu. Juga sholatnya mengikuti perintah nafsu semua. Mau makan, minum, ikutan keinginan. Perjalanan pun didorong oleh keinginan. Semuanya mengikuti perintah nafsu. Menurut pandangan Al-Khalaj, kita tahu Tuhan itu kidam atau sedia, mesti dirasakan Tuhan itu. Bicaralah dahulu dengan yang di dalam batiniyah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Quran Surat Az-Zariyat ayat 21. Aku sudah sedia ada dalam kamu. Mengapa kamu tidak mau mengenalku? Mengapa kamu tidak mau menghubungi aku?
Dalam ibadah, mesti dirasakan Tuhan itu sedia adanya. Bicaralah dahulu di dalam dengan Tuhan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja diam-diam dahulu, baru lalu berkata pada Abu Bakar radhiyallahu anhu, wala taqafu wala tahzan, innallaha ma'ana. Hendaklah kembali kepada Allah Ta'ala, tidak bergerak satu zarah pun tanpa izin Allah. Penting sekali berhubungan rasa dengan Allah, baru berbuatlah karena Allah. Jangan berbuat karena dorongan keinginan atau nafsu. Ingat, kedudukan hakikat itu di dalam, bukan di luar. Kalau sholat merasa dengan diri sendiri, berarti tidak mentauhidkan Allah Ta'ala. Yang berdiri pada kita ini sifat Allah, dan kita berdiri pada zat Allah atau pada rasa. Rasa itu zat, zatlah yang merasakan ketuhanan itu. Rasa tidak dapat diungkapkan, itulah zat. Perjuangkanlah rasa ketuhanan itu, karena zatlah yang merasakan ketuhanan Allah Ta'ala. Kita tahu rumah teman kita, begitu sampai di rumahnya, panggil-panggil saja, dia pasti keluar menghampiri. Begitu juga kita sudah tahu makom Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tahu jugalah makom Allah, panggil-panggil Rasulullah itu dengan sholawat, beliau akan datang lalu berkata, ma hajatuka, apa hajat kamu? Lalu sebutlah apa hajat kamu itu. Sebab orang yang datang ini kepercayaan Tuhan, kekasih Tuhan yang sidik, amanah, tabligh, fatonah. Mustahil Rasul tidak melayani umat yang memanggilnya. Jangan kamu memanggil beliau seperti memanggil kawan kamu. Beradablah dengan adab yang baik. Mustahil tidak dikabulkan karena kita sudah berhubungan dengan ajudan Allah Ta'ala. Mustahil permohonan tidak diperhatikan Allah. Inilah cara-cara orang arif billah dalam beramal. Mereka mempergunakan iman rasa, iman zuk, tauhid zukiyah, bukan lagi sekedar dengan iman ilmiah. Berikut ini jalan kita mempraktikkan tauhid zukiyah. Jangan teori saja, mesti ada praktik juga baru dapat pembuktian nyatanya. Jangan ilmu saja, mesti ada amal juga baru dapat mu'anayiniyah. Pandang zohir di luar jasad kita, semua itu makhluk. Jangan pandang keluar, makhluk semua. Pandang ke dalam, jangan dari luar dibawa ke dalam, dari dalamlah bawa keluar. Di luar itu makhluk, di dalam itu Allah Ta'ala. Quran Surat Al-Hijr ayat 29. Kalau ada rasa, itu wahidiyah. Kalau tidak ada rasa, itu ahadiyah. Pandanglah ke ahadiyah. La qadirun ilallah. Ini perkataan hakikat di dalam batininya. Tiada yang kuasa melainkan Allah Ta'ala. Pandangan zohiriyah merasakan kudrat Allah Ta'ala yang berlaku. Allah yang berkudrat. Siapa merasakan dirinya yang kuasa, maka dia akan syirik. La muridun ilallah. Ini perkataan hakikat di dalam batininya. Tiada yang berkehendak melainkan Allah Ta'ala. Pandangan zohiriyah merasakan kehendak Allah semua. Siapa merasakan dirinya yang berkehendak, syirik. La alimun ilallah. Ini perkataan hakikat di dalam batininya. Tiada yang mengetahui melainkan Allah Ta'ala. Pandangan zohiriyah merasakan Allah mengetahui semua. Siapa merasakan dirinya yang berkehendak, maka ia syirik. La hayyun ilallah. Ini perkataan hakikat di dalam batininya.
Tiada yang hidup melainkan Allah Ta'ala. Pandangan zohiriyah merasakan hanya Allah yang hidup. Siapa merasakan dirinya yang hidup, maka ia syirik. La sami'un ilallah, ini perkataan hakikat di dalam batiniyah. Tiada yang mendengar melainkan Allah Ta'ala. Pandangan zohiriyah merasakan hanya Allah yang mendengar. Siapa merasakan dirinya yang mendengar, maka syirik. La basyirun ilallah, ini perkataan hakikat di dalam batiniyah. Tiada yang melihat melainkan Allah Ta'ala. Pandangan zohiriyah merasakan hanya Allah yang melihat. Siapa merasakan dirinya yang melihat, maka syirik. Ingat, agama itu mentauhidkan, bukan mensyirikan. Quran Surat Az-Zumar ayat 3. Maka segala sesuatu itu bicaralah dulu di dalam dengan Allah Ta'ala. Karena keyakinan lahiriah dengan keyakinan batiniyah itu tidak sama. Nabi bersabda, yakinkan Allah memandang kamu. Keyakinan orang syariat, kalau sudah mata kepala dia sendiri yang memandang Allah Ta'ala, baru dia yakin dia sudah memandang Allah. Yang begini ini tidak ada beda dengan Yahudi pengikut Musa alaihi salam yang kafir. Sedangkan keyakinan batiniyah yang benar itu perkataan aku, itu bukan kembali pada dirinya, melainkan kembali pada akunya Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit uraian tentang ilmu tasawuf. Menurut Ibnu Arabi, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.